Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di Bio Farm yang lokasinya di Kabupaten Cirebon, yang di daerah Sumber, yang dekat Pelangon guys. Nah, kita akan membuat silase dari rumput odotnya guys. Nanti akan dipandu oleh Mas Abi. Nah, ini kita ngelihat hasil panen dari lahannya Mas Abi guys. Nah, ini rumput odotnya yang akan kita cuper guys, atau dimasukkan mesin supaya bisa terpotong-potong dengan bagus guys. Nah ini kandangnya Mas Abinya guys. Domba-dombanya bagus-bagus. Nah ini, kita langsung ketemu sama Mas Abinya nih untuk mempraktekkan cara membuat silase odot. Assalamualaikum Mas Abi. Waalaikumsalam. Silaturahim lagi nih Mas Abi. Mas Abi, bisa nanti kita praktekkan cara membuat silase dari rumput odotnya Mas Abi. Baik, insya Allah ya untuk pertemuan ini ya, insya Allah siap. kita emang sesuai ada request ya juga. Nah ini juga menutup mungkin ya, ini berbagilah sedikit ilmu. Saya juga pemula, saya masih banyak belajar ya kan. Ini juga ditemukan juga karena saya hasil terus bereksperimen gitu kan, dari kegagalan segala macam, mulai macam-macam lah udah dicoba, dari jerami sempat kemarin saya katakan jerami, pohon jagung segala macam. Cuman ternyata saya nyamannya di rumput odot. Iya. Mungkin ada sejenisnya yang kayak pakcong, zanzibar segala macam, banyak lah jenis-jenisnya, rumput gajah. Cuman memang saya lebih senangnya, dan kebetulan juga udah terlanjur nanam odot. Jadi saya fokusin untuk serius di silase odot. Silase odot bisa kita langsung praktek nih Mas Abi. Nah, kita lihat bahan-bahannya apa aja nih Mas Abi. Nah, ini kalau untuk biasanya ya, ini saya udah nyaman sekarang untuk bahan-bahannya. Ini saya untuk silase, ini teman dengan mesin chopper. Ini juga rumput odot yang sudah dilayukan ya, sudah dilayukan. Nah, baiknya rumput odot ini makanya jadi permasalahan banyak orang. Kenapa banyak yang gagal, banyak yang busuk segala macam. Nah, salah satunya mungkin juga faktor ketika manen segala macam kondisinya masih basah atau kadar airnya terlalu tinggi. Nah, sebenarnya bisa diakalin. Solusinya ngakalinnya. Kalau misalnya adalah peternak-peternak yang mungkin udah pengalaman segala macam, itu nyoper odot ya tanpa bahan apapun, campuran apapun. Nah, itu karena memang sudah dipastikan bahannya sudah kering. Kadar airnya sudah rendah lah, nggak tinggi. Nah, untuk ngakalin ini contohnya ini masih baru sehari ya. Baru sehari. Ada yang udah 2 hari yang sudah agak layu. Itu yang sudah layu udah 2 hari. Nah, ini untuk ngakalinnya, untuk mengurangi kadar airnya, saya biasanya pakai kulit kacang. Kalau kulit orang kacang Cirebon bilangnya karuk ya. Oh, karuk, ada campuran akarnya, ada campuran kulitnya. Nah, sama juga ini kemarin manfaatkan bahan sisa ya. Saya tambahkan bongkoh jagung, Bonggol jagung, bonggol jagung ya. Nah, ini juga sama. Sebenarnya banyak lah, kita tinggal sesuaikan di daerah-daerah tuh macam-macam. Nah, kalau di Cirebon ini yang melimpah itu kulit jagungnya. Akar kulit kacangnya. Kacang jagung ya, yang melimpah. Nah, ini pertama nanti tahapan yang pertama memang odot ya. Rumput odot dicuper dulu. Yang sudah dicoper. Nah, kita juga sama memilihnya. Mungkin ada peternak yang udah pengalaman ya, senior, ada yang model coperannya halus sampai seperti bubur ya, lembut banget. Nah, cuman kalau odot katanya kita ngantisipasi ya. Ini sesuai pengalaman saya aja, dan saya lebih nyamannya dicoper dalam keadaan kasar. Ya, kalau terlalu lembut saya juga kalau saya pribadi kurang senang lihatnya. Ini kalau boleh tahu ini berapa banyak nih Mas Abi rumput odotnya nih yang harus dicuper untuk bahan-bahan pembuatan silasenya? Nah, kalau untuk sejauh ini sih saya kira-kira ya, maksudnya presentasinya untuk pembagiannya antara rumput odot, kacang segala macam itu cuman ya perkiraan aja lah, kira-kira gitu. Kalau sekarang mungkin sempat yang kemarin juga itu kita pakai 1 ton ya. 1 ton rumput odot itu perkiraan. Nah, untuk bahan keringnya sekitar 20%. 20%. Nah, yang bahan keringnya itu dari kulit kacang atau karuk, bonggol jagung itu berapa banyak? Ya, itu sekitar 20%-nya. 20% dari yang tadi bahan kering lah. Bahan kering ya, 20%. Mau itu campur konsentrat apa segala macam, cuman kalau mau praktis kan kita mixer ngaduknya repot, nyampurnya butuh tenaga segala macam. Memang untuk simpelnya banyak yang ngakalin, ada yang nggak mau diaduk biar nggak terlalu capek, itu biasa langsung dimasukkan, misalnya berapa persen, 10%, terus kasih bahan kering, terus tumpukin lagi rumput odot, bahan kering, ada yang dimix dicampur, jadi macam-macam lah. Kalau di yang Mas Abi ini bahan dari rumput odot ini kurang lebih 1 ton, terus dicampur sama yang bahan-bahan kering yang lain kayak modal kayak kulit kacang atau bahan-bahan karuk ataukah
tumpi jagung yang kering itu 20%-nya. Iya, pokoknya bahan keringnya lah. Bahan keringnya ya. Oke, kita langsung masuk cara pembuatannya nih Mas Abi. Nah, insya Allah nanti ini langsung ya kita taburin kacang aja. Ya. Kacangnya Nah, kita tabur ini kacangnya nih guys. Sama tumpi jagungnya di atas dari rumput odot yang tadi sudah dimasukin ke mesin yang dicuper guys. Nah, kita ditaruh di atasnya. Pokoknya total bahan-bahan kering saja, tidak perlu pakai campuran yang lain-lain. Karena silase itu artinya itu pengawetan ya Mas Abi ya. Iya. Nah, ini tadi pembandingannya itu rumput odotnya itu 1 ton dan sisanya itu yang bahan keringnya itu 20% dari rumput odotnya tuh guys. Tidak ada campuran lain, itu aja. Nah, sudah gini. Ya. Langsung ini sudah selesai ya. Ini betul ya, udah selesai. Gini nanti langsung nggak perlu dimix lah, langsung dimasukin. Langsung dimasukkan ke dalam blong. Iya. Nah, nih guys. Langsung ke drum ya. Langsung ke drum ini guys. Nah, kita langsung masukkan. Nah, ini rumput yang odot dan udah dicampur sama yang kering. Apakah kulit kacang sama tumpi jagungnya itu yang kering itu langsung dimasukkan aja di dalam blong. Nanti setelah dimasukkan dalam blong ini, nanti kita akan melihat yang sudah jadi dan diaplikasikan kepada dombanya guys. Ini Mas Abi berapa lama dimasukkan ke blong yang kedap udara ini Mas Abi? Ini insya Allah kalau untuk silase sih cepet ya, 3 hari juga udah jadi. 3 hari sudah bisa diberikan. Iya. Nanti ada ciri khasnya itu wangi ya Mas Abi ya. Terus daun juga biasanya kuning tapi kuning kalau yang bagus itu kuningnya kuning seger. Kuning seger. Nah, tetap kayak sama kayak persis masih hijau, cuman beda warna. Warna. Gitu Mas Abi. Kalau yang bagus ya. Nah ini. Jadi untuk memastikan biar tidak ada udara yang ini masuk yang kita juga harus perhatikan serius ya. Kadang mungkin ngeremehin apa segala macam, kita khawatir kalau mungkin pakai plastik itu di rentan bolong atau bocor. Betul. Jadi kalau udara masuk, nah itu yang menyebabkan busuknya. Betul. Kalau insya Allah kalau kedap sama ini juga biasanya drumnya itu ya. Kalau orang mungkin ada yang bilang cukup dibalik segala macam, itu tetap biasanya untuk udaranya tetap bocor biasanya. Nah, makanya kita pastikan drumnya juga bagus ya. Yang kedap, terus dari tutupnya juga, tutup drumnya itu pastikan ini ada karetnya. Ada karetnya ya. Ada model drum itu yang mungkin lebih murah ya. Tidak ada karetnya Mas. Tidak ada karetnya. Nah, itu rentan udara keluar. Nah, ini sama kita juga siapkan nanti klem. Ada klem juga ya. Nanti kita siapkan. Oke. Injek-injek rapat, baru kita tutup. Ya. Nah, ini dipadatkan agar tidak ada udara masuk nih guys. Nah, terus nanti pada saat terakhirnya ini ditutup sama bahan-bahan kering yang lain sampai padat. Iya, insya Allah nanti setelah sudah selesai, ya sudah dipadatkan, sudah dipastikan tidak ada celah lagi ya. Nanti untuk bahan terakhirnya biasanya kita ngakalin karena biasanya ini kan basah ya. Rumput ini basah banget. Jadi biasanya nguap ke atas. Biasanya kalau kita buat model seperti ini silase fermentasi, biasanya itu di atas pas kita awal buka biasanya basah, menguap. Ya, jadi untuk ngakalinnya biar terserap juga. Itu banyak dari saya belajar dari peternak-peternak yang udah senior, itu diakalin di atasnya itu dikasih bahan kering lagi. Ada yang pakai dedak, ada yang pakai konsentrat, tinggal diakalin. Cuman kalau saya sekarang mikirnya gini, dedak lah harganya lagi masya Allah ya, dedak. Nah, daripada dedak, banding konsentrat, dari bahannya segala macam kandungannya mungkin juga lebih banyak di konsentrat. Makanya saya sekarang pakai konsentrat untuk di bagian atas. Di bagian atasnya, oke. Nah, ini sudah selesai, kita taburin. Ini untuk memastikan ya semakin tertutup lah. Nah ini kira-kira aja. Ini kalau untuk seember, ini sudah saya timbang ini 2 kilo. 2 kilo. Ya paling cukup setengah kilo aja untuk nutup ini cukup. Nggak nyampe setengah kilo, bahkan 1/4 ya mungkin cukup. Asal yang penting bahan keringnya sudah menutup.
Nah, udah cukup. Ini kita tutup ya. Ya. Nah, ya. Nah, ini supaya rapat sampai bunyi klik. Nah, ini alhamdulillah. Nah, simpel sebenarnya. Iya, iya. Jadi memang kuncinya pertama kita pastikan klem, drumnya juga yang berkualitas. Pertama awet ya. Dari awet juga kita bisa injek-injek. Mungkin kalau yang murah itu rawan. Ketika diinjek-injek kita pastikan padat ya malah pecah gitu. Untuk masalah lah. Jadi memang kita sudah antisipasi, kita siapkan drumnya juga yang bagus ya kan. Nah, nanti ini contoh ya. Ini Selasa paling saya awetkan mungkin 3 hari juga udah siap. 3 hari sudah siap langsung diberikan. Nah, ini contoh sebenarnya. Ya. Tadi pagi sudah saya berikan. Ya. Alhamdulillah ini belum jeda, ada belum 1 jam ya. Sudah bersih. Nah, nih, nanti mungkin kita terapkan coba sekali lagi ya. Buktikan kalau ini setelah dikasih pakannya sedikit tersisa. Udah habis malah guys. Nah, kita akan nanti berikan lagi oleh Mas Abinya untuk pemberian silase rumput odotnya nih guys. Tadi setelah kita buat, nah kita akan mempraktekkan atau memberikan yang sudah jadi. Ini selama 3 hari nih Mas Abi ya? Ini udah lebih. Oh, udah lebih. Karena ini kan terus kita rotasi ya. Pemutaran. Dipakai ini kalau nggak salah sudah hampir 2 minggu. Oh, 2 minggu. Ya, karena kan kita drumnya juga sediakan banyak. Betul. Sekitar ada 30 drum lah. Betul. Jadi memang sehari untuk kapasitas hewan ternak sekitar 25 itu cukup 1 drum. Oh, 25. Nah, saya biasa takarannya ini sampai saya siapkan timbangan juga. Nah, ini juga ilmu yang saya baru dapat ya. Oh iya. Ternyata untuk ternak itu ketika nutrisinya sudah tercukupi, kita juga tidak terlalu berlebihan lah untuk memberikannya. Jadi secukupnya. Ini saya timbang kalau untuk bobot sekitar 20-30 itu saya takar per kilonya per domanya itu 1 kilo. 1 kilo per domanya. 900-800 kilo, 900 gram lah. Kalau untuk yang mungkin di atas 40 itu kita kasih lebih. Nah, 1 drum ini untuk berapa ekor nih Mas Adi seperti ini nih? Ini takaran saya pakai ini. Oh gitu. Nah, ini saya biasanya segini itu kalau full saya isi rumput odot itu sekitar 10 kilo. 10 kilo. 10 kilo. Berdasarkan sudah ditimbang itu ya. Ditimbang. Untuk berapa ekornya? 1 ekornya tadi ya? 1 kilo ya. Kita kirakan mungkin sekitar 900-800 gram atau 1 kilo. Ya, oke. Sekarang kita praktik pemberiannya nih. Contoh ya. Salah satu contoh silase ya. Ini yang sekitar umurnya 2 minggu lah. Oh, 2 minggu silasenya. Ini yang bagus nih. Kalau yang bagus itu biasanya bunyi rapet ya. Rapet ini sampai menggembung. Oh, menggembung ya. Karena memang mengandung gas juga. Jadi menggembung. Ini kalau dibuka keluar ya udaranya. Karena saking rapetnya. Ini yang bagus. Drum yang bagus. Ada beberapa juga drum yang bocor. Nah, ini seperti borong. Nah, ini. Saya bilang seperti yang saya bilang tadi, kalau yang berhasil itu, yang bagus itu wanginya pertama enak ya. Wanginya enak gitu ya, bahasanya mungkin gitu ya. Betul. Nah, ini terus sama daunnya itu enggak layu, segar tapi berubah warna. Segar tapi berubah warna ya. Jadi kuning ya. Nah, ini seperti ini. Ya. Nanti kalau misalnya mau diaplikasikan ya, ini belum saya angin-anginin ya. Lebih amannya ini biar yang udah sudah diangin-angin. Sudah saya buka. Baiknya itu karena mengurangi kadar gasnya biasanya. Itu mengantisipasi. Jadi lebih baik dibuka dulu biar selama berapa lama itu kalau dibuka? Ya kira-kira paling 15 menit 15 menit sampai 20 menit ya. Diangin-angin jadi sebelum diberikan ya. Iya. Ini insya Allah sudah cukup ya. Ya. Ini coba untuk mengaplikasikan apa tidak ya. Nah, itu lihat guys, domanya lahap. Ya. Dan ini juga memang kalau dibilang banyak yang menyampaikan silase fermentasi tetap dombanya nggak suka, tetap dombanya nggak doyan. Ya.
saya karena sering searching, sering cari tahu segala macam permasalahannya, kenapa kok nggak suka silase, gimana cara ngakalin biar suka makan silase segala macam. Ini juga domba awalnya dari petani paling biasa yang biasa cuma makan rumput, ya nggak pernah kenal yang namanya silase, ya mungkin ampas tahu doang. Yang namanya silase hampir nggak pernah kenal. Dulu waktu awal juga datang ini nggak mau sama sekali. Itu apa anti cara supaya dombanya mau itu gimana, Mas? Memang itu ada tahapannya, belajar ya, namanya usaha, memang kuncinya emang harus sabar. Betul. Ya kan? Nah ini saya juga dulu awalnya pertama kok nggak suka. Nah ternyata ada treatmentnya. Nah memang bahasanya mungkin kalau dipuasakan kasihan, tapi memang yang paling efektif itu emang dipuasakan. Dipuasakan ya, mungkin kita kasih sedikit, tapi tetap ya ada hijauan. Mungkin kalau orang ada yang bahasanya dicampur. Kalau dicampur saya kurang seret. Memang kita kenalkan dengan makan ini, tapi kita kasih dengan jumlah yang sedikit. Iya. Nah jumlah sedikit, sama pastikan ketika kita memberi makan silase. Nah ini kunci juga sama. Kan kadang waktu awal untuk belajar nggak doyan. Betul. Itu jangan kita timbun lagi sama yang baru. Kadang ngerasa sayang, bener gak? Kebanyakan gitu. Oh sayang dibuang, kasih yang baru ditimpa. Ditimbun. Betul. Nah itu nggak bakal makan kemungkinan. Pengalaman saya nih ya. Dari campuran yang baru sama yang lama juga. Jadi mending ya memang kita harus bahasanya keluar modal lah. Iya. Untuk di awal karena tahapan belajar, ketika ada yang sudah dari pagi misalnya, pas kita cek sore masih nggak kemakan, itu lebih baik dibuang. Gitu. Lebih baik dibuang, kita ganti yang baru. Besok kita lagi masih nggak suka lagi, kita buang lagi, kita tahapan. Nah untuk ngakalinnya mungkin dikasih sedikit rumput untuk ganja, tapi untuk puasanya tetap. Nah kalau misalnya dalam pembuatan silase misal terjadi pembusukan itu antisipasinya itu karena apa itu Mas Adi? Nah yang pertama karena faktor ini rumput juga yang kadar airnya terlalu tinggi, basah, apalagi odot. Harus dilayukan dulu lah ya. Banyak orang yang bilang banyak yang gagal, gitulah kebanyakan. Ada yang nyoba pakai plastik segala macam. Saya pun udah gagal berkali-kali. Karena saya udah nyoba berkali-kali dan banyak lah. Saya macam-macam. Saya pernah, nah ini salah satunya. Saya pernah pakai drum ini. Pakai drum ini ya. Saya pernah pakai plastik. Nah itu termasuknya plastik. Ini juga saya buat lagi nyoba buat konsentrat ya, campuran. Jadi macam-macam saya sudah beragam. Sudah pernah dicoba semua. Beragam ini wadah ya. Nah ternyata memang paling efektif itu kalau untuk silase ya, karena harus rapat padat itu pakai drum. Kalau pakai plastik, mungkin cuman kita rawan. Ada yang tertusuk segala macam akhirnya bolong. Kalau ember besar bisa Mas? Ember besar seperti apa? Kayak yang segini tuh yang bisa dibuka itu. Tetap mungkin nggak rapet ya. Kita memang memastikannya karena ada klemnya ini. Iya. Harus ada klem. Saya juga kalau nggak pakai klem saya nggak berani. Agak rawan lah, tetap agak rawan. Iya. Nah, insya Allah gitu. Oke seperti itu Mas ya. Nah, ini Mas Abi terima kasih sekali nih ilmunya nih Mas Abi. Jadi intinya dalam hal pembuatan silase tadi kita review lagi atau kita rangkum lagi. Jadi bahannya itu rumput odot itu sebanyak 1 ton. Terus yang bahan-bahan kering apakah dari kulit kacang atau akar kacang atau tumpi jagung itu kurang lebih 20%. Terus langsung dikasih di atasnya ya. Iya, terus langsung dimasukin langsung ke blong, dan blongnya juga harus diinjak-injak supaya tidak masuk udara ya Mas Abi ya. Tidak ada celah. Betul. Terus dimasukkan ke blong itu bisa dalam waktu 3 sampai 1 minggu lah kurang lebihnya. Iya, itu sudah 3 hari atau 1 minggu sudah matang. Siap diberikan ke hewan ternak. Kalau untuk tahan lamanya bisa berbulan-bulan, bahkan kalau orang yang pernah ada pengalaman tuh bahkan bisa sampai setahun lebih ya. Kalau tapi dipastikan benar-benar klemnya itu rapet ya, betul. Dan pada saat dibuka juga harus diangin-angin dahulu ya Mas Abi ya. Nah sama antisipasi kalau misalnya mungkin tetap tumbuh jamur segala macam. Sejauh pengalaman saya kalau jamurnya putih itu masih aman insya Allah. Jamurnya putih masih aman. Ya. Tapi lebih baiknya biasanya itu juga jamur di bagian atas aja. Nah itu lebih baik dibuang, tapi bagian bawahnya insya Allah masih bisa dikasihkan ya. Oke. Mas Abi terima kasih sekali nih ilmunya nih Mas Abi ya. Moga-moga manfaat nih. Amin. Oke. Nih guys, tadi informasi cara pembuatan silase dari rumput odotnya guys, dari Bio Farm yang lokasinya di dekat Plangon, Sumber, Kabupaten Cirebon. Semoga manfaat informasinya di video yang sederhana ini guys. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.